Kembali lagi bersama saya Mikael Budianto Simboron. Di sini saya akan membahas video tentang mengestimasi model econometrical dengan metode ordinary least square atau OLS dan interpretasinya. Langsung saja kita membuka aplikasi Shazam. Di sini saya telah menuliskan rumus yang akan kita analisis, yaitu file 44, yaitu file yang akan dibaca oleh Shazam, yaitu file 44, lalu locationnya, lalu judul atau nama file yang akan kita analisis atau kita olah. Sampelnya yaitu ada 1 sampai 30 sampel. Read yaitu membaca file 44 n dan juga x1t yaitu variabel x1, variabel x2, variabel x3, lalu OLS yaitu metode yang kita gunakan yaitu ordinary least square. Itu juga ada YT, variabel x1t, variabel x2t, variabel x3t. PCOR ini yaitu untuk digunakan untuk mendapatkan korelasi, matriks korelasi antar variabel independen. Sedangkan PCOF yaitu untuk mendapatkan nilai varian kovarian dari masing-masing variabel. Kita akan menganalisis regresi linear sederhana terlebih dahulu, yaitu kita akan menggunakan variabel x1t. Setelah kita tulis lalu kita run. Setelah hasil didapatkan, lalu hasil dari Shazam kita pindahkan ke Word, dan instruksinya juga kita pindahkan ke Microsoft Word. Pertama kita pindahkan instruksinya. Setelah dipindahkan, kita beri judul di atasnya yaitu regresi linear sederhana. Pertama itu ada instruksinya dan hasil dari Shazamnya. Lalu kita menganalisis regresi linear berganda. Kita kembali lagi ke kolom Shazam, masukkan variabelnya. Pembedanya yaitu pada regresi sederhana kita hanya menggunakan satu variabel, sedangkan pada berganda kita menggunakan 3 variabel, x2t dan x3t. Lalu kita run. Setelah dapat hasil seperti berikut, lalu kita pindahkan juga hasil dari Shazam dan juga instruksinya ke Microsoft Word yang akan kita analisis. Kita pindahkan instruksinya. Setelah dipindahkan ke Microsoft Word, lalu kita analisis. Yang akan kita analisis dan kita interpretasikan pada materi berikut ini, yaitu kita akan membahas tentang regresi linear berganda saja. Lalu kita beri tanda pada R square, kemudian pada F value-nya, lalu estimate koefisiennya pada ketiga variabel, standar error dan T-ratio. Lalu kita beri tanda juga pada variance covariance, matrix of coefficient, lalu koefisien matriks korelasi. Langsung saja kita telah membuat tabelnya.
seperti berikut, yaitu kita buat konstanta. Nilai konstantanya pada kolom koefisien, lalu total biaya benih variabel X1, lalu total biaya pupuk sebagai variabel X2, lalu total biaya pestisida sebagai variabel X3, R kuadrat, lalu F hitung. Setelah itu ada dua macam sini, yaitu kita menggunakan tabel dan juga persamaan. Untuk persamaannya yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1 X1T ditambah B2 X2T ditambah B3 X3T ditambah ET. Lalu kita masukkan nilai-nilai pada koefisien yang ada pada tabel dalam bentuk persamaan, yaitu YT sama dengan 36.557 ditambah 0,34169 X1T dengan standar errornya 0,1144, lalu ditambah dengan 0,2573 1E01 dengan standar error 0,1805 ditambah min 0,78765 dengan standar error 0,6140 ditambah ET. Lalu kita akan menganalisis yang pertama, yaitu F hitung, yaitu dengan memasukkan F hitung yang telah dihasilkan dari aplikasi Sasa, yaitu dengan F hitung sebesar 4,048. Sudah kita masukkan, lalu kita memasukkan F tabel. F tabel dengan batas toleransi yang telah disepakati sebelum video-video sebelumnya, yaitu 5%. Lalu kita mencari F tabelnya. F tabel yaitu sebesar 5%. Ini dia. Setelah kita temukan, lalu kita buka kembali. DF kita yaitu sebesar 26. Ini DF kita sebesar 26, yaitu N dikurang K dikurang 1. Ini N sebagai jumlah sampel, K sebagai variabel, dan dikurang 1. Didapat 26. Lalu kita mencari angka atau nomor pada 26, yaitu didapat sebesar 33,37. Lalu kita masukkan angka tersebut ke Microsoft Word. F tabel sebesar 3,37. Setelah kita memasukkan nilai F hitungnya dan F tabel 5%-nya, lalu kita uji. Kita masukkan nilai F hitung sebesar 4,0 dan F tabel sebesar 3,37. Maka dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu F hitung pada uji F lebih besar daripada F tabel. Yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa tolak H0 dan terima H1, yang artinya ketiga variabel independen yang dimiliki secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau mempengaruhi variabel dependen. Lalu setelah itu kita melakukan uji T, yaitu
menggunakan angka pada T ratio. Nilai T ratio sebagai pengujiannya. Lalu kita buat tabel kembali. Kita masukkan F tabel T tabel 5%. Dengan DF yaitu pada angka 26. T tabel dengan menggunakan tutorial test dengan level toleransi, batas toleransi 5% pada angka 26 baris kedua, yaitu dengan nilai 2,056. Lalu kita masukkan T tabel sebesar 2,056. T tabel 5% 2,056. Lalu kita uji T atau yang kita sering sebut yaitu uji statistik secara parsial. Lalu kita masukkan total biaya benih sebesar 2,986. Masukkan 2,986 dengan T tabel 2,056. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti tolak H0 dan terima H1. Yang artinya bahwa variabel total biaya benih berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai dengan koefisien regresi 0,34/169. Artinya bahwa variabel total biaya benih berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai sebesar 0,34169. Lalu kita akan menguji total biaya pupuk, yaitu dengan nilai T ratio-nya sebesar 0,1425. Kita masukkan 0,1425 dengan T tabel 2,056. Dapat dilihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka terima H0 dan tolak H1. Artinya bahwa variabel total biaya pupuk tidak berpengaruh terhadap total biaya usaha tani kedelai. Artinya bahwa variabel total biaya pupuk tidak berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Lalu kita lanjut ke total biaya pestisida. Total biaya pestisida. Kita masukkan angkanya yaitu sebesar dengan T ratio min 1283. Pada uji F atau uji T, nilai min kita abaikan. Lalu kita masukkan nilainya sebesar 1,283 dengan T tabel sebesar 2,056. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka T
terima H0 dan tolak H1. Artinya bahwa variabel total biaya pestisida tidak berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Oke. Lalu kita buat hasil analisisnya dengan menggunakan interpretasi yang lebih menarik untuk dibaca. Setelah itu kita buat hasil analisisnya. Setelah jadi hasil analisisnya, lalu dapat kita interpretasikan. Yang pertama dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel total biaya benih berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Sedangkan yang kedua itu untuk hasil uji pada dua variabel berikutnya, yaitu variabel total biaya pupuk dan total biaya pestisida, itu tidak berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Demikianlah dari hasil analisis dan interpretasinya. Lalu demikianlah video saya pada kali ini. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.